先把龙送回去，这中间。 Hai para movie mania bosku yang imut, lucu, cantik, ganteng. Ketemu lagi dengan Mimin yang baru bangun dari bobok yang mempunyai kebiasaan seruput kopi anget jahe dulu bersama Anda semua. Kali ini kita akan mereview sebuah film di mana terdapat sekelompok orang sewaan yang ingin memburu seekor naga di sebuah gunung terpencil dengan imbalan hadiah besar. Sedangkan bagi penduduk di desa tersebut, naga itu dianggap sebagai dewa yang menyelamatkan kehidupan mereka dari wabah penyakit. Gimana keseruan perburuan dewa naga di film ini? Langsung saja kita seruput kopi dulu dan katakan cek. Di awal film terlihat beberapa ilmuwan dikejar oleh binatang buas yang adalah seekor naga di dalam sebuah gua yang dikepalai Profesor Chin. Tiba-tiba salah seorang dari anggota mereka diserang. Begitu juga dengan Profesor Chin yang juga ikut pulang ke rumah Rasulullah. Sontak berita itu pun masuk ke koran Kompas di kala itu. Lalu terlihat seorang anak muda yang bernama Chen Xiaofeng yang tak lain adalah teman SD aku sedang melakukan uji coba kembang api karena sebentar lagi mau tahun baru bosku. Dia adalah anak dari Profesor Chin yang diserang Dewa Naga itu yang berniat ingin memburu Dewa Naga demi membalaskan dendam bokapnya. Scene pun berpindah di mana terlihat seorang bapak tua yang bernama Tuan Shi yang menyewa orang Jepang, orang bule, orang Cina, dan orang-orangan untuk memburu sang Dewa Naga di Gunung Kunmai. Perburuan Dewa Naga ini diketuai oleh seorang janda muda galak yang bernama Tama. Tiba-tiba seorang gadis cantik, kita sebut saja dia Ling Ling, yang merupakan pacarku, lompat ke atas kapal mereka. Terlihat orang sewaan Tuan Shi itu malah mengadakan pertandingan MMA di atas kapalnya, di mana seorang duda bernama Tuan Ho melawan bule dengan kemenangan KO. Tiba-tiba janda yang bernama Tama itu datang dan menghentikan pertarungan MMA mereka karena mereka dibayar Tuan Shi untuk memburu Dewa Naga, bukan malah saling adu jotos bosku. Tiba-tiba kapal mereka diserang oleh monster yang ternyata adalah seekor gurita raksasa yang membuat kapal mereka berguncang hebat. Mereka pun melawan monster itu dengan senjata yang ada. Xiaofeng lalu memanjat ke atas tiang bendera di atas menggunakan panah kimianya meledakkan monster gurita raksasa itu pun kabur. Ling Ling pacarku juga kagum dengan keberanian Xiaofeng itu. Aku jadi cemburu coy. Setelah itu Tuan Shi pun keluar memberikan siraman rohani kepada orang-orang sewaannya itu dengan mengatakan bahwa mereka adalah pemberani dan monster gurita itu bukan merupakan target buruannya, melainkan Dewa Naga di Gunung Kunmai. Tuan Shi juga mengatakan bahwa naga itu telah menghabisi tim peneliti yang dia utus, yaitu Profesor Chin, ayahnya Xiaofeng, sehingga akan menjadi ancaman jika tidak ditangkap naga itu. Padahal Tuan Shi mempunyai maksud lain, bosku. Janda Tama itu memerintahkan agar mereka bersiap-siap dan menunjukkan tanda pemburu naga baru bisa ikut dalam misi memburu naga itu. Ling Ling pun mendatangi kamar Xiaofeng dan mengancam dengan belati sayur kepunyaan emaknya, tapi malah kena serangan balik Xiaofeng. Entah karena terpana akan kecantikan Ling Ling atau apa, tanpa sadar tanda pemburu naga milik Xiaofeng pun diambil oleh Ling Ling. Ketika keluar, Xiaofeng baru sadar jika tanda pemburu naga miliknya telah diambil oleh Ling Ling, sehingga janda Tama melarangnya untuk mengikuti misi memburu Dewa Naga. Tapi janda Tama itu ditahan oleh ditahan oleh Tuan Shi yang mengenal baik Xiaofeng, karena dialah yang mengutus bokapnya Xiaofeng untuk meneliti naga itu. Dan mereka semua pun turun dari kapal menuju Gunung Kunmai untuk misi memburu Dewa Naga tersebut, termasuk Ling Ling yang mendapatkan tanda pemburu naga dari hasil curian. Setelah berjalan lumayan lama, mereka pun duduk istirahat sejenak ngopi dulu bosku.
Tiba-tiba di belakang Tuan Ho terdapat tengkorak yang muncul dari sebuah pohon. Ling Ling pun mencoba menakuti mereka dengan mengatakan orang yang matos di Gunung Kunmai akan menjadi hantu. Tapi dibantah oleh Xiaofeng yang mengatakan itu cuma mayat biasa karena pohon itu merupakan kuburannya yang merupakan kebiasaan orang lokal di situ memakamkan mayat di pohon. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan Xiaofeng menemukan bekas jejak cengkeraman cakar yang diduga merupakan cakar dari Dewa Naga itu. Dari jejak itu, Xiaofeng bisa memperkirakan jika cakar naga itu 60 cm. Lebih panjang dari punya gua coy, yang mempunyai panjang badan 15 meter. Lalu tiba-tiba terdengar salah satu orang Jepang telah hilang. Anak buahnya Tuan Ho yang berkacamata itu berpamitan pergi untuk buang air. Tiba-tiba Dewa Naga itu muncul di belakangnya dan terdengar suara tembakan. Mereka pun menghampiri kacamata. Kacamata itu pun mengatakan jika dia melihat Dewa Naga tadi. Dan Xiaofeng juga menemukan sisik naga di situ. Orang bule itu lalu dengan sombongnya melepaskan tembakan. Tapi tiba-tiba banyak sekali akar pohon datang menyerang dan melilit mereka semua, kecuali Ling Ling pacarku. Ling Ling kemudian melihat foto bokapnya Xiaofeng jatuh dari kantongnya dan mengetahui jika Xiaofeng adalah anaknya Profesor Xin. Ling Ling lalu memotong akar pohon yang melilit Xiaofeng. Lalu Xiaofeng melihat akar pohon itu melilit benda yang berbunyi. Lantas dia langsung mengatakan kepada yang lain agar diam tak bersuara. Seketika itu akar pohon tidak melilit mereka lagi. Kemudian mereka mendapatkan serangan panah dari sekelompok orang yang misterius. Dan untuk kedua kalinya, Ling Ling berhasil melepaskan panah kepunyaan Xiaofeng tanpa disadarinya. Sejauh ini terlihat jelas Ling Ling berusaha agar orang sewaan itu tidak memburu Dewa Naga. Tiba-tiba datang orang Jepang yang terkena panah di hadapan Ling Ling. Janda Tama itu pun langsung menyerang Ling Ling karena mengira Ling Ling yang memanahnya. Tapi dia dibela oleh Xiaofeng yang menjamin bukan Ling Ling pelakunya. Janda Tama itu mengatakan kepada Xiaofeng jika Tuan Xu menyuruhnya memburu naga, bukan malah mencari pacar. Mereka pun dibuat bingung oleh keanehan di hutan itu yang membuat banyak orang terluka. Di saat itu, Ling Ling menyarankan agar mereka menghentikan perburuan Dewa Naga karena sangat berisiko. Tapi mereka tetap melanjutkan perburuan Dewa Naga itu. Dan akhirnya mereka menemukan Dewa Naga itu. Para bule itu menembakinya dan naga itu pun keluar dari air. Ketika Xiaofeng ingin memanah naga itu, malah tak bisa karena telah dicuri anak panahnya oleh Ling Ling. Naga itu kemudian balik menyerang mereka sehingga membuat mereka kabur menyisakan Xiaofeng dan Tuan Ho. Lalu muncul sekelompok orang bertopeng mendatangi dan menyembah Dewa Naga itu. Dan Dewa Naga itu pun langsung pergi. Xiaofeng dan Tuan Ho itu pun ditangkap dan dibawa ke perkampungan dan dihadapkan dengan ketua adat setempat. Mereka ditangkap karena berusaha menangkap naga yang dimana orang kampung tersebut menganggap naga itu sebagai dewa. Tiba-tiba seorang pria keluar dan berusaha menyerang orang lain. Maka pria itu pun dipanah hingga matos dan terlihat seekor kumbang bangkai beracun keluar dari mulutnya. Melihat itu, semua orang pun melepaskan topengnya termasuk ketua adat dan Ling Ling pacarku. Ling Ling lalu mengatakan jika Xiaofeng adalah putra Qin Chung yang dulu pernah menolong ketua adat itu. Ketua adat lalu memerintahkan agar Xiaofeng diikat di sebuah ruangan. Ling Ling lalu datang dan meminta agar Xiaofeng memberitahunya apa rencana dan kenapa mau memburu Dewa Naga. Xiaofeng malah tidak mau memberitahu kepadanya. Xiaofeng malah mengatakan kalau Dewa Naga yang membunuh ayahnya dan dia datang untuk membalaskan dendam ayahnya itu. Lalu ketua adat itu pun masuk dan mengatakan jika dulu ayahnya Xiaofeng pernah menyelamatkan nyawanya. Demi membalas kebaikan bokapnya Xiaofeng, ketua adat itu pun melepaskannya.
Xiaofeng lantas mengatakan jika terdengar konyol jika binatang naga itu mereka anggap sebagai dewa karena wabah yang menyerang desa itu tidak ada hubungannya dengan naga. Tapi dibantah oleh Lingling pacarku yang mengatakan dulu ada wabah yang menyerang, tapi sejak ada kehadiran dewa naga maka wabah itu menghilang. Tapi wabah itu datang lagi ketika orang-orang luar datang memburu dewa naga mereka. 我的父亲活要见人43年，终见昆。 Lingling memberitahu kepada ketua adat jika dewa naga mereka itu terluka. Xiaofeng lalu keluar dan mengatakan akan bekerja sama dengan ketua adat untuk melindungi dewa naga, dan kemudian mereka pergi melihat dewa naga yang terluka itu. Xiaofeng pun memberanikan diri untuk melepaskan tombak yang tertancap di badannya dewa naga itu. Ketua adat dan Lingling pun senang melihat Xiaofeng berhasil melepaskan kesakitan dewa naga mereka. Xiaofeng lantas ketahuan oleh mata-mata dari Tuan Xu karena bekerja sama dengan ketua adat untuk melindungi dewa naga. Lalu dia melaporkan kepada janda Tama. 你们忘了中途退出的下场了吗？ Tiba-tiba dewa naga terjatuh karena infeksi luka di badannya kena tombak. Lalu Xiaofeng membubuhkan bubuk panahnya ke badan dewa naga untuk mengobati infeksinya. Mereka lalu memasuki tempatnya dewa naga dan berjalan sampai malam hari, di mana terdapat banyak sekali kumbang bangkai beracun di sana. Kumbang itu pun menghinggap di tangannya Tuan Ho, dan Xiaofeng pun memukul kumbang itu hingga tangannya terluka. Tiba-tiba terlihat banyak sekali kumbang beracun itu, dan semua kumbang itu dimakan habis oleh dewa naga. Xiaofeng yang terluka karena kumbang itu pun berubah seperti kena wabah. Tiba-tiba dewa naga datang dan menjilati luka di tangannya Xiaofeng, dan seketika itu juga Xiaofeng menjadi sembuh. Ketua adat itu pun langsung mengatakan jika naga adalah dewa penyelamat mereka. Xiaofeng lalu mengatakan kepada ketua adat itu bahwa kumbang bangkai beracun itulah sumber wabah di desa itu. Setelah tergigit dan akan langsung merusak saraf manusia dan membuat orang menjadi gila. Sedangkan dewa naga itu hidup memakan kumbang bangkai beracun dan bisa mengendalikan perkembangan kumbang beracun itu. Inilah yang dinamakan keseimbangan ekosistem. Tapi ketua adat itu pun tak mengerti. Cuma taunya dewa naga itu melindungi mereka, dan mereka juga harus melindungi dewa naga itu juga. Tuan Ho itu pun datang dan mengatakan kalau dia ingin mengakui sesuatu, tapi tidak jadi. Xiaofeng dan Lingling pun dibuatnya jadi penasaran. Ketika sedang tidur, sang dewa naga itu pun diserbu oleh anggotanya janda Tama dan membuat mereka semua terbangun. Janda Tama itu pun berterima kasih kepada Tuan Ho yang ternyata telah memberitahukan semua info kepadanya. Ternyata selama ini Xiaofeng telah dikhianati oleh Tuan Ho. Kemudian datang juga Tuan Xu ke tempat itu dan mengatakan kalau Xiaofeng jika bokapnya telah ditipu oleh mereka dan menjadi mangsa dewa naga itu. Tapi Xiaofeng tidak peduli soal itu lagi dan mengatakan akan tetap harus melindungi dewa naga. Jika tidak, maka orang di desa itu akan matos karena semua kumbang bangkai beracun itu. Karena Xiaofeng tidak menurutinya, Tuan Xu pun menyuruh menghajarnya dan ketua adat itu pun menendang api dan terjadilah pertarungan di sana. Ketua adat menyuruh agar Xiaofeng dan Lingling pergi mengikuti dewa naga itu karena dia masih terluka. Ketua adat itu pun tertembak oleh Tama. Tuan Xu datang dan memperkenalkan jika dirinya ternyata Tuan Xu aslinya juga adalah orang di desa Kunmai yang dulu yang diusir oleh ketua adat itu. Tapi dia ingin memburu naga dan mengambil jantungnya untuk mengobati penyakitnya. Setelah itu, ketua adat itu pun dihabisi Tuan Xu. Tuan Ho hanya bisa meminta maaf kepada ketua adat yang telah pulang ke rumah Rotullah itu. Xiaofeng dan Lingling hanya bisa mengikuti dewa naga yang terluka itu kembali ke sarangnya. Setelah itu, Xiaofeng ditemani Lingling masih terus mencari bokapnya di dalam gua itu. Di sana, Xiaofeng menemukan beberapa jasad dan salah satunya adalah jasad bokapnya. Terbukti Xiaofeng bisa mengenali dari kacamatanya.
Xiaofeng pun menangis, begitu juga dengan Ling Ling pacarku. Tapi Xiaofeng menemukan tongkat naga kepunyaan Tuan Xu di samping jasad bokapnya. Tuan Xu pun datang dan langsung di tempat itu dan mengatakan jika dia tidak berniat menghabisi bokapnya Xiaofeng, tapi bokapnya sendiri yang memintanya. Ternyata dulu bokapnya Xiaofeng tak mengizinkan Tuan Xu memburu Dewa Naga karena akan merusak ekosistem alam di desa itu. Tapi karena tak menurutinya, bokapnya Xiaofeng beserta timnya pun dihabisi oleh Tuan Xu di gua tersebut. Xiaofeng dan Ling Ling pun diikat, tapi datanglah Tuan Huo yang menolongnya karena dia telah menyesali perbuatannya. Setelah itu, mereka merencanakan untuk melawan Tuan Xu beserta anak buahnya. Sedangkan Tuan Xu sudah menyiapkan meriam panah untuk memburu Dewa Naga itu. Ling Ling dan Xiaofeng pun menyerang Tuan Xu dan anak buahnya dibantu oleh Tuan Xu, maka terjadilah peperangan di situ. Di luar dugaan, Dewa Naga itu juga muncul membantu menghabisi anak buahnya Tuan Xu. Tapi naasnya Dewa Naga itu malah kena meriam panah mereka. Ling Ling dan Tuan Huo pun kena tangkap. Sedangkan Xiaofeng melompat ke dalam air. Tiba-tiba Xiaofeng melompat keluar lagi dan meledakkan tempat itu dengan panah kimianya. Kok bisa ya? Tuan Xu dibantu janda Tama itu pun melarikan diri keluar. Tuan Xu lalu menyuruh janda Tama menahan Xiaofeng dan Ling Ling yang mengejarnya. Maka terjadilah pertarungan 2 melawan 1 di situ. Tuan Xu yang sudah berada di luar lalu melepaskan tembakan dan mengenai janda Tamanya sendiri dan matos. Tuan Xu yang di tangannya terdapat bom itu pun langsung meledakkan gua itu dan roboh seluruh gua itu. Untung Xiaofeng dan Ling Ling bisa ditahan oleh naga menggunakan tubuhnya. Tapi tidak lama kemudian muncul banyak sekali kumbang bangkai beracun dan langsung menyerang Tuan Xu. Dan Tuan Xu pun matos juga di tempat itu, bosku. Dewa Naga yang kena reruntuhan gua itu pun tak bisa diselamatkan dan akhirnya matos juga. Ling Ling pacarku menangis karena semua telah pergi meninggalkannya dan tidak ada lagi dewa pelindung desa Kunmai lagi. Tiba-tiba Tuan Ho entah keluar dari mana membawa sebuah telur yang merupakan telur Dewa Naga itu. Dan tidak lama kemudian telur pun itu menetas dan bayi Dewa Naga itu pun lahir yang menjadi dewa pelindung desa Kunmai selanjutnya. Dan film pun berakhir, bosku. Sebuah film yang mengajarkan kepada kita agar kita sebagai manusia harus menjaga ekosistem di lingkungan kita. Jika kita menghancurkan ekosistem alam, maka akibatnya juga akan ditanggung oleh kita sendiri. Karena apa yang kita tabur, maka itulah yang akan kita tuai nanti. Semoga kita tersadar dan bisa belajar untuk menghargai alam yang kita tempati ini dan bukan malah merusaknya. Oke, sampai sini dulu Movie Mania. See you.